Oke, pada part berikutnya kita akan mencoba Ubuntu yang kita udah reset ya, menggunakan iptable min app. Oh ya, BTW ini kalian harus tonton part 1 dulu ya, biar nyambung. Nah, ini kita lanjut dulu ya. Lanjut di part 2 ini lanjut dari sebelumnya. Jadi kita sebelumnya udah melakukan min app ya. Dan min app itu udah ke reset. Ininya reset aturannya tuh udah ke reset. Kita bisa lihat di sini udah ke reset ya. Nah, dengan kondisi seperti ini, hasil scanningnya apa sih gitu ya? Kadang-kadang kita ini penasaran ya. Penasaran tuh dengan apakah dengan apa ya? Apakah dengan kondisi yang udah di reset Ubuntu Ubuntu tuh port yang terbuka berapa sih gitu? Bisa bisa SSH nggak gitu? Nah itu penasaran ya. Nah kita akan coba gitu ya. Kita akan coba pakai Nmap. Pengujiannya tuh dengan eh IV table yang udah di reset, dia bisa di apa ya? Bisa masuk SSH nggak gitu? Atau port berapa aja yang kebuka? Nah, itu kita penasaran. Nah, coba kita ada satu PM lagi ya yang mesti kita remote ya. Kita remote di sini akan namanya Kali Linux ya. Nah, kita menggunakan Nmap saja. Nmap. Nah, Nmap 192.168.100.154 ya. 154 itu dimana ini adalah Ubuntu ya. Ubuntunya. Oke, kita coba scanning. Nah, kita coba scanning Nmap-nya ya. Di Nmap scanning. Nah, ternyata dia hasilnya seperti ini, guys. Nah, kita coba pakai dia nyuruh pakai tray katanya ininya. Coba kita tambahin juga min apa ya? Min p ya, min pn ya. Ini kayak gini nih. Jadi ternyata masih tidak dapat ya. Itu poinnya. Jadi pada saat kita melakukan apa ya? Melakukan scanning dengan Ubuntu yang tidak terbuka, dia ya tidak dapat apa-apa ya. Pakai Nmap ya terutama tidak pakai tidak punya tidak dapat apa-apa. Terus kita coba lanjut ya. Karena tujuannya itu sebenarnya kita mencoba melakukan pengaturan secara sederhana supaya apa? Supaya apa ya? Supaya tidak ada kesalahan gitu ya. Karena fatal ketika kalian melakukan penyetingan di Ubuntu dengan firewall ya ada kesalahan itu dia bisa patah. Patahnya apa? Patahnya kalian tidak bisa melakukan tidak bisa melakukan apa ya? Akses gitu ke server tersebut gitu ya. Kayak gitu ya. Nah, oke, kita coba. Nah, kalau misalkan di poin 2 ini kita harus melakukan backup ya. Tadi kalau di scanning kita udah nggak ada port yang terbuka gitu ya. Memang di SSH pun kita coba nggak bisa. Kita coba di SSH ya. Kita coba SSH-nya bisa tidak gitu ya. Nah kadang-kadang penasaran kan ya. Nah SSH berapa IP-nya? 192.168.100 154. Nah, min P udah dua-dua aja lah langsung. Lihat, ini lama banget di lokal, berarti ya tidak bisa gitu ya. No root ya, gitu. Oke, kita lanjut aja. Nah, untuk melanjutkannya tuh kita coba melakukan penyimpanan dulu ya. Nah, dengan cara perintah seperti ini. Ini akan menyimpan rule yang udah ada. Jadi saya kasih nama ini backup aja ya. Nah, terus yang kedua yang ini. Jadi ini yang default aja ya. Backup ini saya kasih nama default ya. Nah, ini default atau ya default lah ya. Default aja. Kalian bisa bisa gini juga biar biar ini ya, biar bener-bener. Nah, gini. Terus yang kedua kayak gini ya. Nah, tujuannya apa? Pada saat kalian melakukan kesalahan, ini yang awal banget nggak ada gitu ya, ini reset. Nah, kalau misalnya udah kalian melakukan penyetingan kedua, udah aman nih sistemnya.
kalian bisa melakukan penyimpanan backup lagi. Misal gini backupnya. Misal ya, kita buat selalu seperti itu. Buat selalu seperti itu. Misalkan backup P1 ya. Nah, atau langsung P1 aja. P1. Nah, P1. Nah, yang kedua, yang berikutnya misal terus aja P1, P2, P3 gitu. Nah, itu kenapa? Karena kalian supaya tidak kesalahan gitu. Karena kalau misalkan aturan firewall itu udah banyak, kalian pasti bingung, pusing gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi supaya aman, kalian harus selalu melakukan pembackupan. Nah, kalau yang seperti ini, saya biasanya mengarahkan ini yang memang running gitu. Udah on apa udah jalan atau misal pakai ini langsung boleh lah kayak gitu ya. Yang ini boleh gitu. Nah, udah seperti itu tinggal kalian bisa restore kalau ada kesalahan. Gitu. Jadi restore saja. Kalau ada kesalahan kalian restore aja. Kenapa? Ya kalian nggak bisa apa-apa. Berarti nanti koneksi terputus antar aplikasi gitu. Nah, makanya harus diamankan gitu. Nah, cara mengamankannya yaitu kalian membackup aja gitu. Nah, gitu ya. Nah, saat kalian udah melakukan banyak apa ya, banyak sekali aturan. Nah, banyak aturan-aturan pasti kalian tuh ingin menyimpan. Nah, bantulah dengan yang namanya apa ya? Net net filter persistent ya. Jadi ya sebutnya iptable persistent lah ya. Jadi ini akan membantu kalian pada saat penyimpanan ya. Jadi ketika udah misalkan contoh kita langsung aja ya, kita langsung coba contohkan. Misalnya kita udah melakukan pembackupan nih, misalkan ya, backup nih. Oke. Kita lihat dulu nih, misalnya CD ya, etc, iptable. Nah, ini kan di sini ada ya. Nah, di sini sudah salah. Nah, ini udah ada banyak ya backupan nih backup. Nah, kalau misal udah di backup seperti ini, kalian bisa coba langsung menggunakan perintah ini ya. Sistem ctl. Nah, kalau belum ya kalian install dulu ya. Bisa ini apakah iptable persistent udah terinstall, kalian cek statusnya ya. Cek statusnya dengan perintah seperti ini ya. Jadi ini udah terinstall belum gitu. Nah, kalau udah ya udah jalankan. Kalau belum berarti kalian harus menginstal gitu. Net filter persistent titik service. Nah, ini udah ada ya. Nah, kalau belum kalian gunakan perintah yang ini nih. Nah, apt install iptable persistent. Nah, ini atau yang bawah atau yang atas boleh, yang mana aja ya. Nah, sesudah itu kalian melakukan enable. Jadi pas reboot itu, pas restart itu server ya dia langsung aktif. Tadi untuk melihat status, ini untuk melihat status. Ini loncat dulu guys ya. Nah, sesudah itu apa namanya? Udah terinstall, kalian harus coba melakukan settingan ya. Settingan sederhana aja. Jadi untuk ngetes aja ini. Misalkan saya mau melakukan ya ini penerimaan ya di port 22 lah ya, saya gantinya IP. Jadi si PM ini harus ingin bisa diremote lah gitu ya, Pak, menggunakan SSH gitu. IP table min A ya, terus min A, terus min P-nya, TCP, terus ini di portnya 22 ya, biasanya 22. Kalian bisa gunain yang lain. Ini bisa kalian 80 atau 22 atau berapa aja ya. Kalian bisa coba. Ini saya mau menggunakan 22 aja ya. Ini default dari SSH itu 22 defaultnya ya. Kalian bisa rubah berapa terserah. Tapi untuk saat ini saya menggunakan port 22. Kita menggunakan port 22, kita lanjut dulu ya. Lanjut dulu port 22 terus min J accept ya, min J. Nah, kayak gini. Udah, kita lihat IP table min L input. Nah, udah ada kan? Udah terlihat. Nah, kalau seperti
Oke, ini ya kita lanjut nambah beberapa dua aturan lah, dua rules ya. Yang pertama itu yang di client-nya input, yang kedua di client-nya output ya. Ini ada dua dan kita kalau misal di restart ini, servernya di restart itu pasti hilang gitu ya, aturannya hilang karena kita nggak melakukan penyimpanan. Nah, supaya aman kita harus melakukan penyimpanan ya. Jadi kita harus menggunakan perintah ini untuk melakukan penyimpanan gitu ya. Oke, ini saya hapus aja dulu ya. Nah, kita lakukan penyimpanan dengan menggunakan, kalau tanpa ya, kalau misalkan kalian udah setting memberikan aturan di IP table tanpa tanpa menyimpan, ini akan hilang juga ya. Yang saya udah coba dia akan hilang ya. Kecuali ya mengkonfigurasi lagi mungkin enggak. Net filter persistent save ya. Persistent save. Nah, gitu ya. Ini menggunakan itu perintahnya. Nah, dia udah disimpan. Kalaupun ini nanti di restart, itu pasti ada lagi. Ya. Dia disimpan, pasti kalau ini di restart dia ada. Kalau reload sama ya. Kita menggunakan, kalau reload itu biasanya yang udah disetting kan kadang-kadang dia ini harus di reload ya. Kalian di reload aja. Gitu. Reload itu bukan reset ya. Gitu ya. Kita coba reload deh. Reload. Kita coba reload ya. Reload. Jadi dia tuh hanya melakukan ya reload aja gitu. Gitu ya, untuk melakukan penyimpanan dari IP table kalian disarankan menggunakan IP table persistent itu guys. Jadi aturan-aturan itu memang diperlukan untuk mengamankan ya. Misalkan udah lama banget melakukan setting-settingan ternyata pusing gitu ya. Wah, ini yang mana yang benar, ini makanya harus ada backup. Kalian bisa menggunakan tadi yang di awal di part 1 ada namanya ini ya. eh backup ya. Nah, backup restore kalian bisa coba itu untuk memberi aturan-aturannya. Oke guys, untuk penjelasan IP table atau firewall di IP table-nya Ubuntu seperti itu. Jadi, nah, satu lagi ya, jangan kalian menggunakan UPW ini ya. Karena UPW ini akan eh, apa ya? Akan semacam bertolak belakang dengan IP table persistent gitu. Jadi kalian harus pilih salah satu lah, harus pilih salah satu yang mana yang mau kalian pakai gitu. Itu sih ya. Apa mau UPW atau IP table persistent. Nah, itu kalian harus pilih salah satu. Jadi nggak bisa dua-duanya ya, setahu saya nggak bisa gitu. Saya udah coba nggak bisa. Nah, kalau misal kalian terus gimana ya, UPW itu kalian lebih mudah, lebih enak gitu. Cuman kalau untuk setting-setting yang lebih kompleks ya sama aja bingung juga gitu. Nah, makanya disarankan menggunakan udah aja menggunakan IP table gitu ya. Jadi konfigurasi yang konflik itu lebih enak menggunakan IP table karena banyak sampel-sampelnya, banyak contoh gitu untuk bisa kita coba gitu. Nah, kalau PW kalian juga nanti pasti pusing. Jadi milih salah satu ya, mau yang mana. Nah, saya menyarankan kalian menggunakan IP table persistent dengan IP table-nya ya. Nah, kita untuk dibantu dengan IP table persistent. Oke guys, mungkin seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Semoga dapat membantu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.